Yakin gak mau divaksin? Ini barang langka loh, jangan sampai nanti jadi rebutan lagi. Bahkan ada syaratnya loh bagi yang mau divaksin. Mau tahu apa syaratnya? Tetap di EQ Medica Channel. Sekarang ini lucu ya, beberapa kelompok masyarakat justru tidak mau divaksin. Padahal logikanya ini barang langka, mestinya jadi rebutan. Ini aman nggak? Ini sudah melewati beberapa tahap uji klinis, jadi nggak usah khawatir. Saking langkahnya barang ini dan saking istimewanya si penerima vaksin, sampai yang mau menerima vaksin perlu memenuhi syarat berikut ini. Nah, ini ada 10 poin kan? Kita bahas satu-satu. Oke, jadi kita mulai yang pertama dengan kriteria inklusi. Jadi apa itu kriteria inklusi? Jadi dia perlu memenuhi syarat ini. Artinya dia perlu memenuhi syarat ini baru diberikan vaksin. Syarat yang pertama adalah dewasa sehat usia 18-59 tahun. Nah, ini sekaitan dengan imunitas atau daya tahan tubuh. Jadi kalau di bawah 18 tahun artinya imunitasnya belum terbentuk sempurna. Sementara kalau di atas 59 tahun artinya dia sudah mulai mengalami penurunan daya tahan tubuh. Nah, jadi syaratnya itu harus 18-59 tahun. Kemudian syarat yang kedua adalah peserta menerima penjelasan dan menandatangani surat persetujuan setelah penjelasan atau informed consent. Terus ketiga, peserta menyetujui atau mengikuti aturan dan jadwal imunisasi. Jadi poin 2 dan poin 3 ini dia lebih ke masalah administrasi. Jadinya perlu tanda tangan atau inform consent-nya terlebih dahulu, terus dia mengikuti aturan yang berlaku. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah kriteria eksklusi. Jadi kriteria eksklusi ini adalah orang-orang yang tidak bisa menerima vaksin itu. Jadi ada beberapa poin, di sini ada 10 poin. Nah, yang pertama adalah pernah terkonfirmasi atau terdiagnosis COVID-19. Nah, jadi vaksin itu ada dua, ada vaksin aktif dan vaksin pasif. Vaksin aktif itu yang bakalan kita terima nanti nih, jadi disuntikan secara langsung, itu vaksin aktif. Sementara vaksin pasif artinya itu kita peroleh dari secara tidak langsung ketika kita terkonfirmasi COVID-19, itu dinamakan dengan vaksin pasif. Makanya karena dianggap sudah menerima vaksin pasif, maka orang-orang yang dahulunya sudah terkonfirmasi COVID-19 ini itu tidak perlu lagi menerima vaksin saat ini. 2. Mengalami penyakit ringan, sedang, atau berat, terutama penyakit infeksi dan atau demam, di mana suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius, diukur menggunakan infrared thermometer atau termogan. Nah, kelompok ini sedang mengalami inflamasi atau peradangan di tubuhnya. Tubuhnya lagi berperang nih, jangan dikasih vaksin lagi. Nanti pada saat demamnya turun, inflamasinya turun, perangnya reda, nah baru kita mulai pemberian vaksin. 3. Peserta wanita yang hamil, menyusui atau berencana hamil selama periode imunisasi berdasarkan wawancara dan hasil tes urin kehamilan. Ibu hamil ini mengalami keadaan yang dinamakan dengan immunocompromised, jadi dia mengalami penurunan sistem imun. Makanya untuk ibu hamil kita tunda dulu pemberian vaksin. 4. Memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin atau komposisi dalam vaksin dan reaksi alergi terhadap vaksin yang parah seperti kemerahan, sesak nafas, dan bengkak. Nah, pada poin 4 ini jelas ya. Kalau ternyata di riwayat vaksin sebelumnya ada masalah yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu tidak dapat diberikan vaksin pada saat ini. 5. Riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau kelainan darah yang menjadi kontraindikasi injeksi intramuskuler. Penyuntikannya ini lewat intramuskuler, jadi bagi yang memiliki gangguan pembekuan darah itu tidak dapat diberikan. Jangan sampai ketika divaksin justru terjadi perdarahan hebat. Nah, kalau terjadi perdarahan hebat ini kan justru sifatnya mengancam nyawa. 6. Adanya kelainan atau penyakit kronis, penyakit gangguan jantung, penyakit gangguan jantung yang berat, contohnya tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, kemudian diabetes, penyakit ginjal dan hati, kemudian tumor dan lain-lainnya.
yang menurut petugas medis ini bisa mengganggu imunisasi, sehingga sesuai dengan keadaan kelihatan kondisi khusus di lampiran 2. Jadi ini ada lampiran 2 sebenarnya, jadi ada banyak penyakit kronis yang disebutkan di sini. Buat yang memiliki penyakit kronis, entah itu penyakit gula, penyakit tekanan darah tinggi, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Nah, penyakit kronis yang disebutkan di sini kan ada banyak ya. Maka dari itu, dan juga tergantung dari kondisinya. Maka dari itu kita konsultasikan terlebih dahulu ke dokter masing-masing. Nah, kalau ternyata dari hasil pemeriksaan dokternya, dari hasil konsultasinya, tekanan darahnya terkontrol, kemudian asmanya juga terkontrol, nah itu bisa dilakukan pemberian vaksin. Jadi intinya dia mesti konsultasikan terlebih dahulu dengan dokternya. 7. Subjek yang memiliki riwayat penyakit gangguan sistem imun seperti respon imun rendah, atau subjek yang pada 4 minggu terakhir sudah menerima terapi yang dapat mengganggu respon imun. Contohnya terapi imunoglobulin intravena atau produk yang berasal dari darah, atau terapi obat kortikosteroid yang jangka panjang lebih dari 2 minggu. Kalau di poin 6 sebelumnya kita bahas secara umum penyakit kronis, tapi di poin 7 ini dia lebih spesifikkan lagi. Jadi dia lebih spesifikkan, dia sebutkan mengenai penyakit gangguan imun. Nah, jadi kalau ada penyakit bawaannya sekaitan dengan gangguan sistem imun, itu ditunda dulu pemberian vaksinnya. 8. Memiliki riwayat penyakit epilepsi atau ayan atau penyakit gangguan saraf lainnya yang mengalami penurunan fungsi saraf lainnya tersebut. Beberapa penyakit gangguan saraf itu memberikan gejala berupa kejang. Sementara dikhawatirkan kalau ternyata pasien timbul demam, itu dapat berujung ke kejang yang justru memperberat gangguan syaraf daripada pasien. Kemudian 9. Mendapat imunisasi apapun dalam waktu 1 bulan belakangan ini, atau akan menerima vaksin lain dalam waktu 1 bulan ke depan. Nah, untuk poin 9 ini juga jelas. Jadi kalau ada riwayat vaksin sebelumnya, ya jangan diberikan lagi vaksin pada saat ini. Khawatirnya justru timbul respon inflamasi yang berlebihan. 10. Berencana pindah dari wilayah domisili sebelum jadwal imunisasi selesai. Nah, untuk poin yang terakhir ini dikhawatirkan sendiri kalau dia berpindah domisili itu susah untuk follow up-nya. Jadi kita mesti lakukan follow up setelah penyuntikan. Demikian yang saya sampaikan. Jadi intinya jangan ragu buat vaksin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.